Persib Bandung mental juaranya udah nggak usah dibantah lagi. Kenapa? Karena tadi kelihatan dong, lawan Bali United Persib sempat ketinggalan 1-0. Di babak pertama lewat gol ya, set piece, tendangan bebas yang sangat indah dari Irfan Jaya tuh ya kan, pemain Bali United bikin gol di menit 23. Ini sepanjang pertandingan pasca kebobolan ini Persib Bandung nggak putus-putus nih, terus menekan secara sporadis lini pertahanan dari Bali United. Dan di babak pertama iya sih masih buntu alias masih mentok tuh berbagai peluang, berbagai macam serangan dari Persib Bandung. Tapi di babak kedua Persib Bandung nggak merubah gaya bermainnya, terus menekan secara sporadis, membombardir dari berbagai sisi, kanan, kiri, tengah. Ini terus saja Persib menekan pertahanan Bali United dan endingnya akhirnya di menit 69. Tendangan spekulatif Beckham Putra di luar kotak penalti dan ternyata itu akurasinya tinggi banget dan mau mojok ke kiri atas gawang dari Fitrul, lihat kan? Ya sebenarnya tampil juga cukup oke sepanjang pertandingan. Kalau kita lihat lagi, kemenangan Persib di pertandingan ini terasa sangat spesial karena apa? Karena Persib nggak diperkuat sama dua pemain kuncinya menurut gua nih. Yang pertama Kirone Del Pino dan yang berikutnya adalah David Da Silva. Walaupun dua pemain kuncinya absen, tapi Persib lagi-lagi nunjukin kesiapannya nih untuk angkat trofi BRI Liga 1 musim ini alias back to back nih. 2 musim secara beruntun. Karena apa ya? Kelihatan banget bentuk permainan Persib biarpun main kuncinya absen, Tyrone Del Pino, David Da Silva, tapi Persib nggak kehilangan sisi agresivitasnya sepanjang pertandingan. Persib masih punya berbagai macam pemain yang bisa membackup absennya dari Tyrone Del Pino biarpun gaya bermain berbeda. Tadi kita lihat kan Persib di babak pertama ini main tanpa striker murni menurut gue ya, karena Ciro Alves dia bukan center forward atau bukan striker murni. Ditambah lagi siapa lagi tuh, Nabil juga bukan, Beckham juga bukan. Dan menurut Persib babak pertama main kayak Arsenal, nggak ada striker. Dia main dengan, ya bisa bilang dengan main dengan false nine kali ya, kita sebut aja begitu ya kan. Dan walaupun Persib tampil tanpa striker murni, tapi bisa terus menguasai jalannya pertandingan sepanjang laga. Bali United bukannya bermain buruk, Bali United emang udah mainnya oke sebenarnya tadi di babak pertama, babak kedua juga oke, nggak merubah juga gaya bermainnya kan. Tapi yang patut disayangkan adalah di babak kedua Bali United akurasi umpan-umpannya menurun dibanding babak pertama. Seandainya akurasi umpannya nggak menurun dari babak kedua, bisa aja tuh Persib nggak bisa comeback atau remontada nih kan, bahasa kerennya lagi tren sekarang nih ya kan. Ya tapi sayang banget Bali United di babak kedua agak menurun untuk sisi akurasi umpan-umpannya nih, baik umpan pendek maupun umpan-umpan panjangnya, dan ini bisa dimanfaatkan dengan Persib sama Persib dengan sangat baik. Ditambah lagi kelengahan ya sih, pasti capek banget guys. Lu digempur sepanjang laga 2 kali 42 menit digempur sama lawannya main di kandang. Tuh kan supporter full tuh, satu stadion full house tuh tadi tuh kan, stadion Persib. Ya pasti kelelahan dan fokus pasti terkuras banget di fokus ya saya. Dan endingnya Persib bisa manfaatin tuh lewat gol Beckham Putra dari luar kotak penalti. Sedikit aja dapat celah tuh Beckham Putra di sisi half space pertahanan dari Bali United, dan mereka mengeluarkan tendangan spekulatifnya dari luar kotak penalti dan berujung menjadi gol penjamak kedudukan. Ditambah lagi Persib panjang laga banjir corner ya kan, Persib berkali-kali dapat corner kick dan akhirnya di menit 82 corner kick Persib berbuah menjadi gol. Set piece corner yang diambil sama Adam Alis bisa disambut dengan sangat baik sama Franka. Lagi-lagi Franka. Golnya Franka ini di musim ini menurut gue kalau Persib juara menjadi salah satu kontribusi pemain yang paling berkontribusi bagi Persib nih, salah satunya. Karena apa? Gol-gol dari Franka sering hadir di partai-partai krusial yang berujung 3 poin bagi Persib. Tadi tuh terakhir bukti sahih terbarunya tuh ya kan, gol Franka, gol kedua Franka di babak kedua ini menjadi gol penutup di pertandingan tadi lawan Bali United. Nah, kalau kita lihat tadi ya Bali United ini sebenarnya dia udah bisa meminimalisir ataupun mereduksi pergerakan ataupun celah bagi para pemain Persib untuk mengkreasikan peluang-peluang berbahaya di area kotak penalti ataupun di depan kotak penalti. Lihat itu sebelum gol penjamak kedudukan ya. Ini Bali United
bisa banget nih untuk melakukan half racing menurut gue ya, nggak full racing, half racing di area pertahanannya sendiri tuh ya kan. Ketika main Persib megang bola, ini para pemain Bali United berlapis nih untuk menutup ruang gerak Beckham Putra, terus juga menutup ruang gerak Adam Alis, Ciro Alves, terus juga Mark Locke juga begitu kan. Rian Kurnia juga nggak terlalu berkembang permainan di sisi flank. Ini kelihatan banget Bali United bertahan dengan sangat oke nih, silih berganti. Bahkan center back dari Bali United, Kadek Arel, Elias Dola, ini berkali-kali melakukan sapuan-sapuan, ataupun apalagi Kadek Arel tadi kan kelihatan banget tuh, dia berkali-kali tanpa kompromi langsung aja dapat bola di area pertahanan, langsung dibuang jauh-jauh, alias dia kalau bisa langsung dibuang ke luar lapangan sama Kadek Arel. Kenapa begitu ya? Perlu, karena apa ya? Karena kalau dia nggak langsung dibuang, milih umpan ke temannya dengan situasi lagi di pressing, ini bisa jadi berbahaya bagi pertahanan Bali United. Tapi ya itu dia, sejauh-jauh jalur bertahan, kalau ketika lu di pressing habis-habisan pasti bakal lengah juga. Apalagi Persib punya pemain kunci nih di pertandingan tadi, biarpun nggak bikin gol, tapi Castanir, kehadiran dia di babak kedua ini menjadi angin segar bagi Persib. Karena apa? Pergerakan dia di daerah pertahanan lawan, terutama di kotak penalti, ini menjadi berkah nih, karena pergerakan dia ini menarik beberapa back Persib. Kelihatan banget tuh di gol kedua, golnya dari Gustavo Franca ya kan. Ketika situasi corner kick, ini para back Bali United ada berapa ketarik sama pergerakan dari Castanir, sehingga Franca punya space untuk melakukan tandukan berbahaya di area kotak penalti dari Bali United. Dan untungnya jangkauan Fitrul, kipernya Bali United, ini nggak sejauh jangkauan dari Edison Maringa ya kan. Seandainya Maringa, gue yakin banget tuh, gue optimis banget sundulan dari Franca itu bakal bisa ditip, karena jangkauannya berbeda, lebih luas tuh jangkauan dari Maringa dibanding sama Fitrul. Sangat disayangin sih ya, tapi ya apa boleh buat ya kan. Ketika lu lawan tim sekelas Persib Bandung yang di musim ini tampil sangat-sangat konsisten, sangat-sangat luar biasa banget, jarang kalah, seringnya menang seri, kalahnya jarang banget. Ini Persib Bandung lagi-lagi menunjukkan mental juaranya, kesiapannya untuk meraih trofi Liga 1 untuk dua musim beruntunnya nih, alias back to back ya kan. Dengan skuad yang gak banyak berubah, sistem permainan yang nggak banyak berubah, dengan pelatih yang sama, Bojan Hodak, Persib musim ini tampil secara konsisten, stabil. Ditambah lagi biarpun banyak pemain kunci yang cedera di partai-partai penting, tapi Persib Bandung nggak kehilangan gairahnya untuk tampil agresif untuk meraih poin demi poin di setiap laganya. Kekurangan Persib di pertandingan tadi cuma satu menurut gua, lapangannya tuh, stadionnya. Ya ampun, nih rumputnya kalau bisa diperbaikin dong. Masa tadi ya sering banget tuh, baik main Persib maupun Bali United kepleset. Ini untuk mengelola GBLA ya, ini ya GBLA tadi kan mainnya kalau nggak salah tuh ya kan, ini kualitas rumputnya harus benar diperbaiki. Karena banget tuh tadi tanya, rumputnya banyak yang terkelupas dari tanah ya kan. Dan ini ya menurut gua sedikit banyak mempengaruhi para pemain di atas lapangan. Untung aja nggak ada yang cedera kan gara-gara kepleset tadi ya kan. Dan semoga sih ini bisa perbaiki kualitasnya untuk matchday Persib berikutnya yang bermain di kandang. Dan bagi Persib Bandung, selamat menikmati 3 poinnya, dan tinggal tinggal sisa 6 pertandingan ya. Tadi udah match berapa itu? Kalau nggak salah sisa 6 pertandingan lagi Persib untuk bersaing meraih gelar juara ya. Ya, 5 pertandingan lagi, berarti dengan selisih 8 poin. Sekarang ini Persib cuma butuh 3 kemenangan lagi. 3 kemenangan lagi Persib bisa mengunci gelar juaranya, atau 2 kemenangan dan tim di bawahnya nggak menang-menang. Nah, Persib juga bisa mengunci gelar juara lebih cepat. Buat Persib Bandung, buat Boboto, buat The Viking, selamat menantikan momen-momen angkat trofi B Liga 1 musim ini. Dan thank you banget yang udah support channel YouTube gua, sehingga channel YouTube gua terus berkembang dan terus berkembang melalui konten gua Pundit Abangan. Thank you sekali lagi, jangan bosan-bosan ya untuk support channel YouTube gua dengan cara nonton, like, subscribe, share, dan komen. Thank you sekali lagi. Dan yang paling penting nih, dukung terus kemajuan sepak bola tanah air, baik itu BRI Liga 1-nya, Liga 2, Liga 3, Liga 4, EPA, Liga-Liga
grassroots-nya kita dukung biar sepak bola Indonesia makin berkembang. Thank you. Gue Irwan Chan pamit. Ketemu lagi bersama gue di konten-konten Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.